Tafsir surat ke-90 Surat Al-Balad. Surat Makkiyah, 20 ayat, diturunkan setelah surat Qaf. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad. Tidak, aku benar-benar bersumpah dengan kota ini. Wa anta hillum bihadzal balad. Dan kamu bertempat di kota ini. Wa walidi wa ma walad. Dan demi bapak dan anaknya. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia berada di dalam susah payah. Ayahsabu alla yaqdiru alaihi ahad. Apakah manusia menyangka bahwa sekali-kali tidak ada seorang pun yang berkuasa atasnya? Yaqulu ahlaktu malan lubada. Dan mengatakan, aku telah menghabiskan harta yang banyak. Ayahsabu allam yarahu ahad. Apakah ia menyangka bahwa tidak ada seorang pun yang melihatnya? Alam naj'al lahu ainain. Bukankah kami telah memberikan kepadanya dua buah mata? Wa lisana wa syafatain, lidah dan dua buah bibir. Wa hadainahu najdain, dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan. Tidak, aku benar-benar bersumpah dengan kota ini. Kata tidak di sini merupakan penolakan terhadap orang-orang kafir. Aku benar-benar bersumpah dengan kota ini, yaitu aku bersumpah dengan kota Makkah. Dan kamu bertempat di kota ini dalam keadaan halal, tidak dalam keadaan ihram. Kamu dihalalkan berperang di dalamnya, karena Allah Ta'ala telah menghalalkan berperang di kota Makkah dalam satu saat di siang hari kepada Nabi Muhammad SAW. Hal ini telah ditegaskan dalam hadis. Negara ini telah diharamkan oleh Allah ketika menciptakan langit dan bumi, maka ia tetap haram dengan pengharaman yang telah ditetapkan oleh Allah sampai hari kiamat. Pohonannya tidak boleh ditebang, tanamannya yang masih tumbuh tidak boleh dicabuti. Hanya saja dihalalkan bagiku berperang di sana suatu saat di siang hari saja. Dan pada hari ini pengharamannya telah berlaku sebagaimana diharamkan hari kemarin. Ketahuilah, hendaknya orang yang hadir pada hari ini memberitahukan kepada yang tidak hadir. Bila ada seorang yang membolehkan berperang hanya karena Rasulullah SAW sendiri pernah berperang, maka katakanlah sesungguhnya Allah telah mengizinkan kepada Rasulnya dan tidak mengizinkan kepada yang lain. Dan demi bapak dan anaknya, yang dimaksud bapak di sini adalah Adam, sedangkan anaknya adalah putranya sendiri. Penafsiran inilah yang menjadi pegangan Mujahid dan beberapa orang yang satu pandangan dengan beliau. Ini merupakan pendapat yang benar dan kuat, karena setelah Allah Ta'ala bersumpah dengan ibu semua negeri berupa tempat yang didiami, maka Allah melanjutkan dengan menyebutkan orang yang mendiaminya, yaitu Adam alaihissalam, nenek moyang umat manusia dan anak cucunya. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah dan berbagai urusan yang sangat membayahkan dan memberatkan. Ada yang mengatakan kabat artinya tertancap kokoh, al-kabat lurus tegak.
kami Allah telah menciptakan manusia dengan tegak lurus dan kokoh. Allah Ta'ala berfirman, apakah manusia menyangka bahwa sekali-kali tidak ada seorang pun yang berkuasa atasnya? Tidak ada yang menanyakan tentang harta kekayaannya, dari mana ia mendapatkan dan kemana ia membelanjakan. Allah Ta'ala berfirman dan mengatakan, aku telah menghabiskan harta yang banyak. Apakah ia menyangka bahwa tidak ada seorang pun yang melihatnya? Apakah ia mengira Allah tidak melihatnya? Allah Ta'ala berfirman, bukankah kami telah memberikan kepadanya 2 buah mata yang ia pakai untuk melihat, lidah untuk berbicara dan mengungkapkan isi hati, dan 2 buah bibir yang dapat membantunya dalam berbicara, memakan, dan untuk mempercantik wajah dan mulutnya. Nabi Muhammad SAW bersabda, Allah telah berfirman, hai Bani Adam, sesungguhnya aku telah memberikan nikmat padamu dengan kenikmatan yang banyak yang tidak sanggup kamu hitung jumlahnya dan tidak akan mampu kamu syukuri. Di antara nikmat yang telah aku anugerahkan kepadamu itu adalah 2 mata untuk melihat, dan aku jadikan pula bagi kedua mata itu penutupnya. Maka lihatlah dengan kedua matamu itu sesuatu yang telah aku halalkan padamu. Jika engkau melihat sesuatu yang telah aku haramkan padamu, kepejamkan kedua matamu. Telah menjadikan bagimu lidah dan aku jadikan pula bagi penutupnya. Maka berbicaralah dengan sesuatu yang telah aku perintahkan, aku halalkan. Bila disadarkan padamu sesuatu yang diharamkan, tutuplah lidahmu. Telah menciptakan bagimu farji dan aku telah menjadikan pula bagimu aurat penutup. Gunakanlah farjimu pada sesuatu yang telah aku halalkan padamu. Bila disodorkan padamu sesuatu yang diharamkan padamu, turunlah penutup aurat itu. Hai Ibnu Adam, sesungguhnya kamu tidak akan mampu menanggung amarahku dan tidak kuasa menahan siksaku. Allah Ta'ala berfirman, dan kami telah menunjukkan kepadanya 2 jalan kebaikan dan keburukan. Sebagaimana firman-Nya, sesungguhnya kami menunjukkan jalan kepadanya, maka ia bisa menjadi orang yang bersyukur atau menjadi orang yang kufur.